lagi aja kali ya. Sepi bener sih. Rumah-rumahnya kagak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali ini mah. Ya, Mas, tunggu. Siapa ya? Oh, Mbak. Saya driver ojol, Mbak. Ini mau nganterin makanannya, Mbak. Oh iya. Si Padang nih. Rendang, enak banget. Maaf ya Mas ya, tadi saya lagi nyuci di belakang, jadi nggak dengar. Oh gitu. Jadi mana makanan saya? Ya sudah, bentar ya Mbak. Saya ambilin dulu ya. Lah. Makanannya mana nih? Kan gue taruh di sini. Buset dah. Masa iya makanan jalan-jalan? Mas, mana makanannya? Iya Mbak. Ini nganu Mbak. Nganu apa? Cepetan, saya udah lapar nih. Nganu Mbak, makanannya hilang. Hah? Hilang? Kok hilang? Kok bisa? Gak tahu Mbak. Mungkin tadi di gondol kucing kali. Kucing. Apa dimakan anjing ya? Anjing? Di sini tuh kagak ada kucing, nggak ada anjing tuh, lihat mana? Lah iya, kagak ada. Tapi kagak ada Mbak Ya terus makanan. gimana dong Mas? Ini saya udah lapar, ini makanan siang saya loh. Ya udah deh Mbak. Saya cari dulu deh ya. Yaudah cepetan. Aduh. Gimana sih? Mana-mana makan siang gua lagi, udah lapar. Pas customernya respon, makanannya hilang. Gue cari depan, belakang motor, sampai ke kolong-kolong motor, itu kagak ada. Pokoknya gue panik banget tuh. Wah, kemana nih makanan ya kan? Gitu. Kok bisa hilang gitu aja gitu kan? Ya gimana ya? Gue sampai berpikir, kok bisa ya ada orang iseng gitu yang ngambil makanan begitu doang gitu. Lah, kayak kenal tuh bungkusan. Dek! Dek! Sini, Dek! Buset dah. Tuh bocil larinya cepet banget ya. Lari kemana tuh bocil? Buset deh ternyata. Makanannya Mbak Nia di gondol sama si bocil ternyata. Gimana ya? Udah deh. Mendingan gue balik lagi aja dah. Laporan sama Mbak Nia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jody, bawa apaan tuh? Ini Mak, nasi Padang dikasih pas lewat. Nih, wangi kan? Kalau dari bau-baunya sih, ini pasti nasi Padang dari rumah makan Padang Bini Kado yang viral itu kan? Iya. Loh, kok kamu bisa dapat ini? Tadi Mak, pas lewat ada abang-abang ojol yang ngasih ini. Jody, kamu jangan sembarangan terima makanan dari orang ya. Tapi, gimana kalau kita cobain dulu? Yuk. Yuk. Kayaknya udahlah, gue pasrah, gue mutusin untuk balik lagi ke customer dan ya bilang aja lapor apa adanya gitu tentang kejadian yang sebenarnya gitu. Ya gimana Mas, gimana? Mana makanan saya? Aduh Mbak, ternyata makanannya Mbak itu tadi dibawa lari anak kecil Mbak. Saya sih udah kejar-kejar dia sampai ke belakang rumah, ke ganggang, tapi tetap kagak ketemu Mbak. Anak kecilnya gimana Mas? Ciri-cirinya gimana? Nah, kira-kira nih bocah umur 10 tahunan Mbak. Pendek,
pakai baju kuning, terus rambutnya agak betel-betel begitu, Mbak. Kayaknya si Jody nih, anaknya Bu Wati. Bener nih, kayaknya menurut ciri-cirinya kayaknya anak Bu Wati nih si Jody. Tuh anak tuh bener-bener tuh Mas tuh, bandel banget bener-bener deh. Kemarin tuh ya saya mesen paket ya, kurirnya sampai dikerjain sama dia, motornya sampai dirobohin sama dia. Bener-bener deh saya bener-bener kesel banget sama dia tuh. Buset, itu mah bukan nakal lagi, itu mah udah akut, Mbak. Nah itu nih, Emang kagak dimarahin sama bapak maknya tuh? Nah ini nih Mas nih, mesti saya labrak nih maknya. Mesti diajarin anak itu, mesti tahu tuh emaknya tuh anaknya udah kurang ajar. Ini bisa kita paranin ke sana tuh ya. Yaudah ya, Mbak. Ayo. Saya antar, Mbak. Oke. Ayo, Mbak. Wah, enak banget nih. Bisa jadi langganan kita tiap hari nih, Jo. Ini enak banget, Mak. Kita bisa makan tiap hari. Iya, wangi. Ayo, kita makan yuk. Enak ya, Jod ya? Wati! Wati, sini lo, gue mau ngomong. Wati! 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 Siapa sih teriak-teriak? Sini lo, gue mau ngomong. Ada apa sih berisik rumah orang? Gak tahu apa orang lagi ngapain di dalam. Sopan banget. Anak lu tuh yang gak sopan. Masa gue pesen makanan di ojol diambil sama anak lu? Kemarin tuh ya abang kurir dijailin sama anak lu. Dijatuhin tuh motornya. Bener-bener tuh anak lu. Diajarin gak sih di rumah? Hah? Jangan sembarangan yang nuduh anak saya. Dia memang masih kecil nih ya. Mungkin dia nakal, tapi karena dia nggak ngerti aja. Gak ngerti. Itu kenyataannya makanan gue diambil sama anak lo. Tanya aja sama anak lo, orang percaya. Harusnya lo kasih tahu dong mana yang boleh diambil dan boleh yang nggak diambil. Jangan kayak gitu dong. Oh, jadi kamu nuduh saya? Ya. Dia tuh masih kecil. Kamu juga dulu waktu masih kecil pasti nakal kan? Introspeksi dong. Ini bukan masalah lalu gue ya. Ini masalah anak lo yang udah ngerugiin orang lain. Bu Wati. Itu rumah-rumahnya kayaknya lagi asik makan nasi Padang ya. Dari aromanya pasti pakai rendang. Dan ini nih, pasti rendangnya dari rumah makan Padang Bini Kaduo. Bener kan? Iya, Mas. Enak. Enak banget, Mas. Ini saya baru makan. Pasti dong. Nah, ini dia. Ini pasti pesanan saya nih. Pas nasi Padang 1 paket, pakai rendang, dadar telur. Dan yang pasti nih, di bungkusannya itu pasti ada logonya. Iya kan? Iya. Nah, ini dia nih. Ini pasti pesanan saya nih. Gila juga sih. Mereka berantem nih, kagak ada yang mau ngalah satupun, ya kan? Udah kayak di sinetron, jujur dah. Tapi, gue udah yakin nih, Wati sama anak itu yang memang ngambil makanannya, ya kan? Dan gue bingung aja coba. Gue yang tadinya niat kerja, ya kan? Gue kesana tuh cuma mau nganterin makanan doang. Malah akhirnya jadi saksi duel antara ibu dan anak. Gokil kan? Jody, kamu dapat dari mana itu? Ambil dari motor abang ojol ini, Mak. Maaf nih ya, namanya juga anak-anak. Jangan dimasukin hati ya. Jadi sekarang mana makanan gue? Udah aku makan sama Mak. Dimakan.
Habis anak saya bilang dia dikasih sama orang. Saya juga nggak tahu kalau itu makanan kamu nih yang. Oke, gue nggak mau tahu. Lo harus ganti. Tadi berapa bang makanannya? 48.000 Mbak, sama ongkir. Tuh, 48.000. Dengar. Sebentar ya. Mana duitnya? Ini ya 50.000-nya mas. Terus, gue masih lapar nih bang. Gue beliin lagi deh mendingan ya kayak tadi ya. Cepetan. Gue tungguin, gue nggak pakai nyuci. Siap Mbak, tapi lain kali nanti begitu saya datang nih ya, langsung bukain pintu. Iya, Ya? cepetan ya. Oke. Tunggu ya Mbak. Tuh, anak lo diajarin. Jangan kayak gitu lagi ya lain kali. Jangan seenaknya aja mengambil-ngambil makanan orang. Oke? Iya. Sekali lagi minta maaf ya Nia ya. Maafin Jody. Jangan gitu lagi ya nak ya. Jadi buat kalian yang mau pesen makanan, minuman yang enak, pokoknya pesen melalui saya. Saya siap antar jemput tepat waktu. Gitu guys. Mas, kok nggak pakai UFO mas? Kak, itu nama bawaan lahir kak. Jadi mau diapain kak? Zaman sekarang ini banyak hal bisa menjadi unik, termasuk pengalaman customer yang satu ini nih. Lihat tuh, pas lagi nunggu makanan, tiba-tiba muncul notifikasi dari aplikasi. Dan surprise, nama abang ojol yang nganterin makanan itu alien. Wah, bener-bener ya, out of this world. Tapi tunggu dulu nih, yang bikin makin kocak adalah komentar customernya. Wah, nganternya kok nggak pakai UFO bang? Meski tanpa UFO, yang penting makanannya nyampe dengan selamat ya. Wah, lihat nih guys, ada abang-abang super yang lagi nunggu ojol, super jangkung. Ini kayaknya sih sama atau bahkan lebih tinggi ya daripada atlet basket. Nah, tiba saatnya ojolnya datang. Aduh, abang ojolnya jadi kelihatan imut banget nih. Sampai ketutupan sama customernya kalau dilihat dari belakang. Mungkin nih ya, selama perjalanan si abang ojol jadi ekstra hati-hati tuh. Juga ekstra tenaga bawa penumpang yang super tinggi seperti itu. Udah, abang Gojeknya bawa galon. Kenapa? Jadi penumpang dia dar. Ini dia nih rekaman yang lagi viral. Abang ojol bawa 3 galon air minum. Lah yang bawa motornya siapa? Ya tentu saja mbak-mbak customernya. Waduh, pinter banget ya mbaknya. Langsung ambil alih kemudi biar si abang fokus jaga keseimbangan galon-galon. Hehe. Kreatif sih, tapi jangan ditiru lah ya. Demi keselamatan bersama. Jadi karena gue capek, gue mesen Gojek, abangnya dong yang naik sepeda. Ya, kalau biasanya abang ojol yang bawa motornya, yang satu ini beda cerita. Lihat nih, mbak-mbak customernya yang santuy pegang stang. Lah tapi abang ojolnya mana ya? Waduh, ternyata lagi asik goes di belakang guys. Ini si mbak tadinya capek abis sepedaan, akhirnya pesen ojol buat pulang. Tapi masalahnya tuh, sepedaku mau dikemanain ya? Begitu pikir si mbak. Solusinya tukeran. Si abang goes sepeda, si mbak gaspol motor. Ya. Ini baru namanya kolaborasi unik. Naik Gojek ya guys ya. Terus emangnya gak naik kan? Gak bisa turun gitu. Akhirnya emangnya jalan tapi jadi tukang gojek. Kalau biasanya abang ojol yang bawa penumpang, nah ini kebalik nih. Lihat deh, si customer yang gantian bawa motornya pelan-pelan. Tapi ini dia nih, si abangnya kemana? Misterius sekali bukan? Oh, ternyata si abang jalan di depan sambil nenteng helm. Kayaknya nih abangnya punya taktik baru. Takut remnya blong kali ya? Atau jangan-jangan si abang takut turunan curam gini? Waduh, abang ojol zaman sekarang makin kreatif aja ya. Asal jangan sampai si customer minta bonus jadi driver loh bang. Hahaha.